berbagi ilmu atau sharing ya, kita berdiskusi juga itu alasan dari kalau kita salah ada kebijakan amat nanti mungkin ya sudah bersedia menemani menghantarkan CGP untuk ke arah yang lebih baik, dan mungkin yang harapan utama adalah keberhasilannya. Saya hanya titip saja kepada Ibu CGP ya, Ibu Nur Laila SPD Aud ya, CGP Angkatan 11 ya, TK Negeri Kenanga. Semoga ini kesempatan yang sangat baik untuk lebih sukses ke depannya gitu ya. Pergunakan waktu yang lama ya sebetulnya ya kalau kita jalani mah, tetapi kalau kita yang melihat mah kayaknya sebentar amat gitu ya. Mumetnya juga mumet sangat luar biasa ya gitu, tapi jangan dipikirkan, itu satu proses yang baik gitu ya. Jadi gunakanlah CGP ini dengan baik gitu ya, pergunakan sebaik mungkin dan gali semua nanti yang mungkin ada bimbingan dari PP ya ataupun dari rekan sejawat di CGP tersebut gitu ya. Hanya itu, dan kemudian untuk teman-teman semua, mari kita terima gitu ya. Nanti ilmu yang akan disampaikan mungkin ada sedikit sharing dari CGP, mungkin ini berguna untuk kita laksanakan di lapangan, yaitu mendidik putra-putri di TK Negeri Kenanga agar anak-anak dapat berhasil apa yang kita idamkan, ya, apa yang kita cita-citakan. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum acara dimulai, kita mau sedikit ya, biar tidak tegang, biar rileks. Oke. Kita SBK-nya tentang konsentrasi. Oke? Ikuti apa yang kata saya berikan, yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Kalau saya tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, bisa kan? Bisa kan? Tapi itu syaratnya ikuti apa yang saya katakan. Ayo Bu, serius? Duduk aja ya Bu. Boleh duduk, boleh berdiri? Apa mau berdiri? Ya sudah. Kesepakatan? Duduklah. Kesepakatan? Duduk aja. Oke, duduk katanya. Oke, siap. Konsentrasi. Yang 3 konsentrasi. 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali.
Oke, bagus sudah. Sekarang konsentrasi Bu. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 3 kali. Wah, itu tidak konsentrasi. Tepuk tangan baru ikuti tepuk tangan. Tapi kalau tidak ada tepuk tangan, oke, sekali lagi. Biar rame. Biar rame, biar tidak tegang. Tepuk tangan 2 kali. Siap. Tepuk 3 kali. Masih ada yang belum konsentrasi. Oke. Tidak apa, sengaja biar rame. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 3 kali. Oke, terima kasih. Iya, jadinya rasanya sudah nggak ini ya, udah nggak tegang, udah ini. Baik, rekan-rekan semuanya, saya di sini bukan orang yang pintar, tapi hanya sharing kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini berdasarkan kinerja ya Bu. Kalau seandainya memang itu memaksakannya itu makanya itu kayaknya bagus ya Bu ya, sesuai dengan ini ya Bu ya. Mungkin bisa, tapi tidak sesuai gitu ininya. Nah, kalau untuk memaksakan itu tidak bagus ya Bu ya ininya. Next. Nah, ini pengubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kalau di sini stimulus responnya itu stimulus. Realitas kebutuhan kita sama, kata stimulus respon. Kalau kata teori kontrol, realitas kebutuhan kita tuh berbeda. Setuju nggak Bu? Bahwa kita itu kebutuhan kita itu katanya sama, tapi sebenarnya kalau untuk teori kontrol itu tidak sama, realitas itu kebutuhan kita itu tidak berbeda. Terus kalau ini semua orang melihat hal yang sama, jadi diratakan sama. Kalau untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengajak nih saya sama Mama Indah, pandangannya harus sama saya. Itu kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kata teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol saya. Saya nggak bisa ininya. Nah, dari sini, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya saya ininya tidak bisa mengontrol orang lain. Bahwa di sini kan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya itu. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Sedangkan kalau di teori kontrolnya itu kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini lebih terbagus ya teori kontrol. Jadi stimulus respon itu ini kurang ini. Selanjutnya next. Nah, kita ini kan tentang disiplin positif yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan. Sini disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Pendekatan ini mengajarkan orang dewasa untuk bersikap ramah, tegas pada saat yang sama, bukan bersifat kasar atau keras dengan berbagai hukuman atau bersikap permisif. Permisif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kebajikan universal, berarti menyeluruh ya Bu. Dan memiliki motivasi intrinsik, berarti dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Emang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bu. Biasanya kalau kebutuhan dasar manusia itu bertahan
Hidup. Untuk hidup. Contohnya Makan. memiliki pakaian, tempat tinggal, terus keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan manusia. Terus yang kedua, kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu kasih sayang dan diterima. Itu juga masuk nanti ke anak murid juga sama seperti itu, Bu. Ini pasti nanti ada, kalau umpama kayak kasus-kasus, umpama kayak ada kasus yang sudah saya pelajari waktu saya lokal karya itu, ada anak yang suka mencuri makanan anak-anak, mencuri makanan temannya. Itu ternyata setelah dipelajari, ternyata dia emang untuk bertahan hidup karena di rumahnya jarang masak, orang tuanya jarang bukan Bu Irma, itu tapi karena itu memang kondisi dari ekonomi. Dari ekonomi banyak yang 5 dasar kebutuhan manusia juga dialami juga dengan anak-anak di kita. Selanjutnya itu penguasaan kita pasti punya lah, merasa menguasai ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu penguasaan. Selanjutnya yang keempat itu kebebasan. Bagaimanapun kita itu enak ingin bebas ya, Bu. Ingin bebas berkreasi, memiliki pilihan, tidak ditentukan. Misalnya kamu harus memilih ini, kita punya kebebasan ya, Bu. Terus mencoba hal yang baru, bebas, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Dan kesenangan. Dan kesenangan ini pasti sangat penting ya, Bu. Kesenangan. Buat apa kita nggak punya uang banyak tapi tidak senang? Harus tetap kesenangannya nomor 1 ya. Nomor 1. Kesenangan untuk bermain. Kalau yang senang nyanyi ya, Bu ya, bernyanyi, kumpul sama keluarga. Pokoknya refreshing keluar refreshing ke pantai atau apa, itulah kesenangan. Next. Nah, ini posisi kontrol. Ini belum ini pasti sangat penting ya, Bu. Kesenangan. Buat apa kita nggak punya uang banyak tapi tidak senang? Harus tetap kesenangannya nomor 1 ya. Nomor 1. Kesenangan untuk bermain. Kalau yang senang nyanyi ya, Bu ya, bernyanyi, kumpul sama keluarga. Pokoknya refreshing keluar refreshing ke pantai atau apa, itulah kesenangan. Next. Nah, ini posisi kontrol. Ini belum masuk ke buku gurunya ya. Kalau 5 posisi kontrol itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Nah, next. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini saya mau cerita. Di sini motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang ini nggak? Kalau kita nih, contohnya ya, Bu ya, kita jalan ke jalan raya, bawa motor, terus kita pakai helm. Itu kita kita memakai helm itu ada nggak dari kesadaran diri itu tuh apa? Menjaga Keselamatan. Ada lagi? menjaga ketertiban. Ketertiban ya, peraturan lalu lintas. Terus apa lagi? Menghindari tilang. Iya. Nah itu kebanyakan kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya enggak? Tapi tidak di dalam diri kata Bu Ati tadi, keselamatan. Itu bagus. Itu berarti dari dalam, intrinsik. Ya, dari dalam. Coba kalau seandainya cuma mengikuti peraturan. Kalau saya nggak naik motor, nggak pakai helm, nanti saya ditilang. Nanti saya dihukum. Nah itu, berarti kan ini dia menggunakan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, berarti kalau yang seperti ini ekstrinsik itunya ya, motivasi dari dalam dirinya itu.
hanya karena menghindari ketidaknyamanan. Berarti motivasinya hanya dari luar. Tapi tidak untuk keselamatan, nilai kebijakannya itu kan. Kalau umpama memakai helm, nilai kebijakannya apa? Demi keselamatan kan. Tapi bukan karena ada aturan ini supaya nggak ditilang. Tapi kalau umpama kita udah mau itu ada hukuman, mau ada itu tidak ada hukuman, itu kita, karena itu buat keselamatan kita loh. Itu buat keselamatan kita loh. Nah itu. Nah selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu kata saya tadi, Itu faktor dari peraturan, dari ekstrinsik. Kalau dari untuk keselamatan itu mungkin karena dari diri kita. Dari intrinsik. Nah, ya, mulutnya agak ke bebas. Nah, iya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini nggak ini. Kalau dia nggak ada aturan, dia akan melanggar. Karena tidak dari dalam dirinya. Kalau seperti ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yang kata-kata benar, kata buati. Ya, kalau pakai helm itu ya untuk keselamatan saya. Mau ada hukuman, mau nggak ada polisi, tetap dia akan tetap menggunakan helm. Coba ibu-ibu biasanya kalau umpama cuma ke warung bawa motor, pakai helm nggak? Enggak. Nah itu berarti kesadarannya masih kurang. Karena dekat, Karena dekat Bu. jadi tanggung pakai dia adalah sebentar doang. Iya, tapi tetap kalau dia sadar tentang keselamatan maupun kata dekat, kan namanya nyawa kita nggak tahu. Dekat nggak pakai helm, jatuh. Nah, itu ya Bu Guru ya. Iya. Kalau saya ini terinspirasinya dari temennya Nada. Memang betul kata Buati, orang deket kok ke warung gitu. Dia selalu ngaji kemanapun, kalau keluar aja naik motor pasti helm. Iya. Itu kata saya, gimana kesadarannya udah tertanam. Kesadarannya berarti sudah tertanam. Berarti seandainya tidak ada imbalan pun, dia tetap menggunakan. Dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, kesadarannya kalau sudah muncul itu enak. Iya betul. Iya. Next. Nah, ini baru kita ini 5 posisi kontrol untuk diri. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Saya mau tanyakan lagi, kita di posisi mana? Apakah sebagai penghukum? No. Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Tidak. Apa sebagai teman? Bisa. Apa sebagai pemantau? Bisa. Apa sebagai manajer? Alangkah baiknya. Nah, kalau sebagai penghukum sepertinya kalau di TK yang banyak kan itu kalau penghukum itu biasanya banyak kan itu kalau kita lagi diskusi itu banyak kan tuh SD, karena itu bisa langsung kalau umpama kayak ada kasus itu penghukum itu tidak ada alasan. Umpama dia melanggar aturan langsung bilang. Umpama dia terlambat di upacara, nanti kamu karena kamu melanggar, kamu hormat bendera selama 1 jam, itu penghukum. Karena kalian salah menggunakan pulang, itu baik tidak? Tidak baik pulang. Nah, kalau pulang, kalau enggak lari di lapangan selama sampai memutar di lapangan 10 kali. Itu penghukum. Contohnya itu sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, itu Bu. Jadi dia itu dong, kok kamu tega ya ibu ini sudah capek-capek mengajar kamu tuh kayak gitu aja sih. Jadi menenangkan anak itu supaya anak itu merasa bersalah gitu. Jadi bisa juga seperti itu. Tapi kan tidak sekeras kayak ke SD atau itu. Soalnya kadang anak-anak itu kadang begitu juga Bu, ada kayak gitu saya itu kan Bu. Terutama nih sekarang di Firman.
kan akibat dia tuh kadang lewat teman-temannya kan nggak tanpa permisi, dia lewat aja, akhirnya minumnya temennya tumpah tuh, akhirnya ayo Firman, gara-gara Firman tuh minumnya ini tumpah. Secara spontan saya kadang gitu Bu, bagaimana itu? Iya, iya. Itu saya ini kan posisi kontra seperti itu. Nanti kita ada lagi tahap-tahapannya ya. Oke, teman. Sekarang teman. Kalau teman kita itu kalau anak yang berbuat salah, kita biasa kayak bantu dong, ya udah deh. Sekarang kamu melanggar peraturan ini. Sekarang nggak apa-apa, jangan ya. Kayak kita kayak berteman aja, seperti itu kata-kata. Sedangkan pemantau itu sesuai dengan aturan. Umpama anak ini tidak menggunakan atribut sekolah. Jadi kalau pemantau itu, nah kamu melanggar lagi ya. Makanya kan harus menggunakan atribut sekolah. Kenapa kamu nggak ini? Ya udah kamu beli aja di koperasi ininya, atributnya. Besok jangan sampai kamu langgar lagi. Itu pemantau harus sesuai dengan peraturan. Dia memantau anak dan juga tidak memberikan hukuman, tapi harus mengikuti aturan. Langsung kan di situ dia harus langsung membeli dan harus langsung memakai. Nah selanjutnya manajer, ini yang didambakan ya Bu, manajer. Jadi kita itu berkata-katanya lembut, berkata-katanya tidak menghukum, dan juga anak yang menemukan jawabannya. Nah, kamu melanggar aturannya. Jadi, kamu bagaimana nih supaya tidak melakukan lagi? Itu jadi sepertinya tidak menghukum, tapi kembalikan lagi ke anak. Nah ini yang saya tadi sudah saya inikan, kayak penghukum. Kamu penjara 1 jam, itu penghukum. Terus membuat merasa bersalah, berapa kali itu harus kamu harus menjawab itu. Jadi kan kayak apa sih? Jadi tertanam tuh kejiwaan dia tadi tuh saya merasa bersalah, lagi sampai ibu. Jadi kerasa Bu, kalau anak merasa itu sampai kebawa pulang biasanya Bu. Tadi ibu ngomong begitu. Jadi tertanam gitu kayaknya. Terus yang kata saya tadi tenang aja dong, itu aturan sekolah, kalau ibu ya gitu. Itu untuk teman. Dan ini untuk pemantau. Nah, dia kan dari orangnya ya. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beratribut koperasi dan jangan diulang lagi. Kita suruh langsung ya. Kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu sudah bisa seperti tadi ya Bu ya? Oke, next. Nah, keyakinan kelas. Sekarang kita diskusi lagi. Keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa nggak bukan peraturan kelas? Coba apa Bu? Keyakinan kelas atau peraturan? Boleh kasih pendapat? Kalau keyakinan kelas boleh dulu. Ya, peraturan dulu ya. Kalau peraturan itu sudah baku ya, sudah ditetapkan. Misalnya kalau di sekolah ya di sekolah itu sendiri. Tapi kalau keyakinan kelas itu guru memberikan contoh atau teladan kepada murid bahwa contoh yang diberikan anak itu bisa didengar, bisa diyakini gitu, bahwa memang yang sudah dikatakan guru itu benar adanya. Jadi dia mungkin dalam pikiran dan benaknya dia bisa membolak-balikkan mana yang namanya keyakinan, mana yang namanya peraturan. Kalau peraturan itu harus, kalau keyakinan kan kita memberikan bimbingan gitu. Ya, terima kasih. Ada yang lain. Ya, terima kasih. Kita beri plus pada Ibu Kepala. Selanjutnya, Bu, ada lagi? Bu Emma, Buati? Kalau menurut saya sih kalau keyakinan kelas mungkin dibuat bersama dengan murid. Bisa juga apa-apa yang kita
bikinnya bersama murid nih, yuk kita bikin kayak keyakinan kelas itu. Tapi kalau peraturan kelas mungkin dibikinnya atau dibuatnya tanpa seperti pembuatannya, mungkin bisa juga seperti itu. Oke, terima kasih buat Bu Ati, kita beri applause. Selanjutnya ada lagi? Sudah cukup? Isi Emma barangkali. Aku buat sih. Iya betul ya Bu ya, semuanya memang bagus ya jawabannya ya. Iya, kalau keyakinan kelas itu sebenarnya iya betul kata Bu Ati itu apa dibuatnya ya Bu ya, dibuatnya itu melibatkan warga kelas atau warga sekolah. Jadi itu kan jadi pendapat anak murid. Kalau sudah dari pendapat anak murid, setidaknya itu kan udah komitmen udah keyakinan. Jadi mereka pastinya karena dari mereka, jadi mereka berarti mentaati aturan itu. Sedangkan untuk peraturan kelas biasanya hanya sepihak Bu, dibuat hanya dengan di sekolah aja, tidak melibatkan warga kelas. Dan juga sudah baku ya, betul kata Ibu. Next. Nah, ini kata Ibu tadi ya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal, menyatakan keseluruhan. Terus dibuat dalam pernyataan yang positif. Kan kayak pernyataan kelas kan dilarang membuang sampah menjadi kebersihan, pokoknya disiplin waktu, umpama kayak kebiasaan kalau di TK kami ya. Tuh. Sedikit saja agar mudah diingat, ini ciri-cirinya ya Bu untuk keyakinan kelas itu. Iya. Lagi durasi. Saya maaf. Udah. Next. Tadi itu ya, sikap positif itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal atau menyeluruh, dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Next. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke segitiga restitusi. Ini di atas itu ada judulnya itu. Iya, ada Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Next. Contoh kasus. Ini contoh kasus. Contoh kasus, ketika anak-anak sedang bermain di dalam kelas, tiba-tiba Nuri menangis. Ini kemarin ya Bu, yang saya masukkan ke demonstrasi kontekstual yang saya sudah upload di LMS. Saya membawakan kasus ini yang terjadi di sekolah ini, yaitu ketika anak-anak sedang bermain di dalam kelas, tiba-tiba Nuri menangis dan dia tidak mau bermain lagi. Ternyata Alia merebut mainan yang sedang dimainkan Nuri. Tanpa merasa bersalah, Alia asik bermain mainan yang tadi dimainkan Nuri. Nah, sekarang mau diskusi lagi, bagaimana Bu kalau penanganannya sebelum kita melihat menggunakan segitiga restitusi? Cara menanganinya bagaimana Bu untuk menangani anak-anak permasalahan kasus seperti ini? Ada yang mau berpendapat bagaimana ininya? Karena di sini tuh yang nangis Nuri Ya. Jadi mungkin kita ambil dulu Nuri dan kemudian bertanya mungkin ya kenapa sampai nangis, ada masalah apa. Kalau ternyata anaknya sudah mulai berbicara dan memang asalnya itu dari Alia ya, karena Alia itu kan merebut ya. Iya. Kalau masalah mainan ya, mungkin Alia pun perlu ditanya, gitu kan. Tapi mungkin karena merasa tidak bersalah ya, iya, akhirnya ya jalan satu-satunya mungkin gitu ya,
Alia untuk pertama untuk minta maaf. Tentunya guru juga kan memberikan apa sih ke Alia itu memberikan penjelasannya bahwa ibu guru tahu itu dari murid. Ya mungkin bisa apa keahliannya bisa memberikan kesadaran, oh iya barangkali aku tadi merebut layanan itu. Ya, itu. Kita berikan plus pada yang kepala. Terima kasih. Yang lebih sehari-harinya di kelas, ya, mungkin ibu guru akan menambahkan. Ya. Jadi guru jangan memberikan apa sih menyalahkan gitu ya. Baik kepada Alia ya, walaupun memang Alia yang salah sebetulnya dalam hal ini, tapi alangkah baiknya berikan kesadaran dari dalam dirinya gitu kan. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain? Ya, tambahan mungkin dari Bu Emma atau Bu Wati. Ya ini kepala berapa nih? Kepala 5 mungkin nanti yang muncul itunya banyak ya. Iya, betul. Itu kepalanya harus muncul. Kepalanya Ya, kemungkinan 2 alias 1 salah atau ya tidak disengaja, mungkin dia tidak tahu kalau misalnya ini mainan murni gitu ya. Ya jalan keluarnya seperti ibu tadi, kita duduk bareng, kita tanya, ya tapi tidak menyalahkan anak itu juga, cuma kita ngasih apa sih nasihat gitu. Nanti lain kali Alia tanya dulu ya, ini lagi mainkan murni atau tidak, itu aja, udah cukup. Oke, terima kasih Bu Emma. Kita buat selanjutnya ada lagi yang ada yang memberikan tanggapan lagi? mungkin Miss Irma. Sudah cukup. Oke. Kemarin saya ada videonya ya Bu, cara menang. Oh, minta maaf. Validasi kelihatan salah. Kalau yang ini menambahkan keyakinan. Cuma kalau minta maaf sama diri gimana caranya? Nampaknya hanya ada 3 ya. Seperti ini juga Bu. Kita berdiskusi lagi. Kasus 2 yaitu Firman bermain seluncuran dan Mukti, tetapi tiba-tiba Firman menangis karena terjatuh. Ternyata Mukti mendorong Firman hingga jatuh dan menangis. Mukti pergi tanpa merasa bersalah meninggalkan Firman yang sedang menangis. Kalau sekarang kan kita sudah tahu ya Bu, cara menggunakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, terus membuat pernyataan keyakinan. Ada yang ini? Ada yang menggunakan lagi? Kita menggunakan tahapan-tahapan restitusi. Itu kalau umpama kata-kata boleh, apa saja boleh. Tidak. Yang penting pertama itu kalau anak yang sedang ada masalah itu kita buat nyaman dulu. Kita buat nyaman agar anak itu mau mengakui kesalahannya. Dan kita ngobrol dulu kayak tadi kayak si Alia kan tadi saya tanyakan, Alia tadi diantar sama siapa? Berarti kan kalau saya langsung mau pakai pasang muka berut, muka marah, anak itu pasti nggak bakal, dia akan melindungi dirinya, pasti dia tidak akan ngaku. Karena kita melakukan seperti teman, kita membuat santai dulu, kita membuat nyaman dulu anak yang melakukan kesalahan itu. Jadi anak itu bisa dia merasa tidak saya takut kalau melakukan kesalahan saya takut dihukum sama guru. Tapi tidak. Makanya namanya itu menstabilkan identitas. Terus memvalidasi yang salah. Memvalidasi yang salah itu mengakui. Iya, tadi dalam ini iya. Kenapa? Pasti ada alasan.
dia kenapa dia seperti tadi si Alia itu mengambil apa namanya, mengambil mainan Nuri itu ada alasannya. Kenapa Alia mengambil mainan Nuri? Lucu. Terus diambil mainannya. Iya. Tapi kalau mengambil mainan tanpa seizin itu baik tidak? Itu kan memvalidasi tindakan yang salah. Dia mengakui tidak baik. Mau bilang lagi tidak. Bagaimana? Terus nanti kita menggali lagi keyakinannya. Keyakinan pas kita apa? Kalau meminjam teman harus minta izin dulu. Ya tidak boleh secara paksa. Nah itu menunjukkan keyakinan. Tahapnya seperti itu. Kalau untuk menggunakan segitiga restitusi, semoga kita juga bisa ya Bu ya. Sekarang kita coba sekarang tadi sebelum ya Bu ya, tadi tidak menggunakan segitiga restitusi yang kita alami ya Bu ya. Sekarang kita coba yang menggunakan segitiga restitusi. Siapa yang mau mencoba? Ya, jadi cara penanganannya aja Bu. Jadi anak yang korban itu tidak dilibatkan Bu. Untuk bermaaf aja mah tidak dilihatkan. Yang penting udah mencetus dia gitu. Dia mau. Jadi sudah maaf. maksudnya dia sudah menyadari kesalahan dia gitu. Sekarang menggali kepada anak yang berbuat kesalahan itu. Jadi biar dia itu tidak mengulangi lagi dengan dia mengakui, dia nyaman, tidak merasa ditekan oleh gurunya, tidak merasa takut gitu. Sekarang saya mau coba kita membuat Mencoba bermain tadi. peran ya dengan kasus seperti ini. Silakan buat Duduk dulu Muktinya di sana. Iya. Mukti, yuk kita duduk dulu sama Bu Guru, yuk kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Ada apa Bu Guru manggil Mukti? Mukti tadi pagi berangkatnya sama siapa ya? Sama Mama Bu Guru. Udah sarapan belum? Belum Bu Guru. Oh belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Mamanya kesiangan. Waduh mamanya kasihan. Ibu Guru punya kue, mau nggak? Enggak lah Bu Guru, saya bawa bekal Bu Guru. Oh bawa bekal, ya udah kalau bawa bekal nanti dimakan ya sama teman-teman di kelas ya. Ya sekarang Guru mau tanya, Mukti tadi pagi pas berangkat sekolah tuh lihat apa? Lihat motor Bu Guru. Lihat motor. Mukti emang lihat motor? Enggak Bu Guru, jalan kaki. Oh jalan kaki, di jalan lihat apa? Lihat anak-anak pada berangkat sekolah Bu Guru. Oh anak mana tuh? Anak dekat kelas Mukti Bu Guru. Anak TK apa anak SD? Ada anak SD, ada anak TK. Oh kalau tadi Mukti udah mainan di sekolah, mainan bareng sama siapa? Sama teman-teman Bu Guru. Oh sama teman-teman. Seneng nggak mainannya? Senang Bu Guru. Tadi main apa aja? Main kusutan, main ayunan. Oh, tadi pas lagi main seluncuran, Mukti sama siapa mainnya? Sama Firman Bu Guru. Oh sama Firman. Tadi Firmannya kenapa? Maksudnya tadi Firmannya tuh nangis enggak? Nangis Bu Guru. Oh nangis. Kenapa sih sampai nangis? Tadi Mukti dorong Bu Guru Firmannya. Oh didorong. Kenapa Muktinya sampai dorong Firman? Kalau Firmannya nggak mau seluncuran, pengen butuh seluncuran aja kata Bu Guru. Oh jadi Firmannya tuh nggak mau turun-turun di atas seluncuran aja, sedangkan Muktinya pengen. Seluncuran Bu Guru. Terus diapain sama Mukti? Ya Mukti dorong Bu Guru. Sampai jatuh di gitu. bawah. Berarti Mukti tadi mendorong Firman. Firman. Kalau mendorong kayak gitu bagus enggak ya? Enggak Bu Guru. Oh enggak. Berarti nanti boleh dilakuin lagi enggak? Enggak. Berarti tadi yang dilakuin Mukti itu baik enggak? Enggak baik Bu Guru. Oh, berarti kalau tidak baik tidak boleh dilakukan lagi ya. Berarti kalau tidak baik seharusnya bagaimana? Mau minta maaf Bu Guru dan tidak mengulangi lagi. Oh, terima kasih. Berarti Mukti hebat ya. Kita lukan ya. Terima kasih ya beliau pos pada situasi dan Firman. Tapi ada tahap yang terakhir ya, menghitungkan keyakinan. Keyakinannya belum. Tadi tidak terlihat keyakinannya. Memberikan keyakinan.
memberikan keyakinan. Kalau memberikan keyakinan, kesepakatan kelas itu kalau teman harus diapa? Harus di saya. Itu aja kurang itu aja. Sebenarnya tapi tahapnya tadi sudah betul. Kata-katanya kita buat sendiri supaya anak nyaman. Ya, yang tadi itu kata saya menstabilkan identitas, memvalidasi perbuatan yang salah. Tadi sudah ada, tapi pas tadi pernyataan keyakinan kurang. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih kasus Novi yang kemarin saya sudah praktekkan. Selanjutnya next. Waalaikumsalam. Ini itu dari Novi. Gunungnya. Ya. Kamu sih kalau ngomong ini nggak sama kalau mungkin jujur coba. Oh, jadi mungkin ngedorong Vina dari kosokan terus catat. Itu kenapa kok sampai didorong? Pasti mungkin punya alasan. Mulai kosokan jadi mungkin kesel terus langsung dorong. Kalau mendorong teman dari kosokan itu baik tidak? Nah, ini ya. Ini memvalidasi apa namanya identitas ya. Jadi setiap anak salah itu pasti punya alasannya dia kenapa dia melakukan kesalahan itu. Kenapa kok sampai itu? Pasti dia punya alasan. Dari kosokan jadi nyaman dia mendorong. Kalau kamu dorong teman dari kosokan itu baik tidak? validasi tindakan yang salah. Terus kalau umpama kita sudah berdua sekolah, kita harus bagaimana? Minta maaf sama siapa? Sama ibu atau sama ibu? Gimana? Kalau kita itu kan kita punya kesepakatan tuh. Kalau teman itu harus siap. Ibu sekalian, di sini kita sudah sharing, sudah berbagi ilmu. Saya bukan sok pinter ya Bu ya, tapi hanya sharing, berbagi, berdiskusi. Semoga ini bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, maaf telah mengganggu waktunya. Seharusnya ini mengerjakan yang lain ya Bu ya, tapi kita sharing ini. Tapi ini insya Allah bermanfaat untuk kita, untuk kemajuan sekolah kita. Saya akhiri, saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk kepala sekolah, untuk rekan-rekan guru. Saya sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Kita tutup acara ini dengan mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Tambahan aja sedikit dari Ibu ya. Mungkin di kurikulum Merdeka ini memang kita harus praktek baik ya. Praktek baik itu bisa dari kepala sekolah, bisa dari rekan sejawat ya, atau bisa juga dari wali murid gitu ya. Jadi coba kita belajar lagi ya. Mungkin sekarang mulailah pas CGP ya. Di luar dari CGP pun boleh misalnya Buati, Bu Emma ya, kalau memiliki pengalaman atau ilmunya sudah ada gitu ya, silakan itu praktekkan
paling tidak di sekolah kita sendiri. Dan kalau sudah terbiasa, mungkin kita bisa sharing ke sekolah lain, gitu ya. Jadi nanti dari kita untuk kita, paling tidak satu kecamatan lah kita berbagi ilmu atau praktek baik, itu aja ya. Karena memang sekarang ini harus ya di PMM itu harus ada itu praktek baik. Gitu. Kita nanti juga minta tolongnya sama Bu Pengawas untuk dibuatkan apa sih namanya kombel ya, komunitas belajar di sekolah sendiri. Ini udah termasuk ini praktek baik gitu ya. Ibu juga sudah mencoba praktek baik gitu ya. Sekarang tinggal yang lainnya gitu. Itu aja ya guru, semoga dengan adanya CGP yang memberikan apa pikiran ini, sharing ini mudah-mudahan bermanfaat, barokah ya, ilmunya bisa dipakai. Itu sebetulnya apa yang dipaparkan oleh CGP ini adalah hal yang sehari-hari kita temui ya. Hanya kita dengan lalu aja gitu ya. Sebetulnya itu sudah kita terapkan. Mudah-mudahan lebih sabar dan lebih meyakinkan gitu ya untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita. Itu saja. Semangat ya, bolehlah. Terima kasih Bu. Jadi ya, teman-teman juga semuanya. Sama Mama Indah, semoga cepat baik.